ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampuh oleh Bapak Muhyiddin Zuri. Enjoy for watching teman-teman. Assalamualaikum, hai everyone, kenalin nama aku Cici Wulandari Dayati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang sejarah perkembangan ilmu jiwa pada zaman modern. Simak baik-baik ya teman-teman. Kalian juga bisa mencatatnya loh. Di videoku yang pertama ini, aku akan ngebahas tentang sejarah perkembangan ilmu jiwa pada zaman modern. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita mulai, teman-teman tahu tidak? Sebenarnya, sejarah perkembangan ilmu jiwa itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, pada zaman Yunani. Yang kedua, pada zaman pertengahan. Dan yang ketiga yang akan kita bahas ini, yaitu pada zaman modern. Untuk kedua video yang sebelumnya, teman-teman bisa cek di YouTube channel teman-temanku. Oke, langsung aja kita mulai. Yuk, simak baik-baik. Sejarah perkembangan psikologi sendiri berisi mengenai pendapat-pendapat para tokoh sejarah ilmu jiwa yang menjelaskan mengenai kejiwaan. Terbentuknya psikologi modern tidak terlepas dari pengaruh tokoh-tokoh psikologi di masa lalu. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme. Strukturalisme ini adalah awal munculnya pernyataan bahwa psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian. Nah, aliran-aliran yang muncul terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, strukturalisme. Yang kedua, fungsionalisme. Yang ketiga, behaviorisme. Yang keempat, gestalt psiko. Yang kelima, psikoanalisme. Yang keenam, humanistik psikologi. Teman-teman bisa mengulanginya. Yang pertama, strukturalisme. Yang kedua, fungsionalisme. Yang ketiga, behaviorisme. Yang keempat, gestalt psikologi. Yang kelima, psikoanalisme. Yang keenam, humanistik psikologi. Jangan skip videonya ya teman-teman, karena setelah ini kita akan ngebahas tentang aliran-aliran yang muncul yang sudah kita sebutkan barusan. Materi yang pertama yakni strukturalisme. Psikologi pertama kali dikembangkan di laboratorium Wundt sebagai bapak pendidikannya dengan meneliti mulai dari filosofi-filosofi yang terkait dengan kejiwaan dan mencapai tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Metode introspeksi digunakan secara eksperimental untuk melakukan penelitian secara analisa. Tujuannya untuk menentukan pengalaman kesadaran dengan mengobservasi dan menganalisis unsur tertentu. Strukturalisme ini mempelajari psikologi dari unsur-unsur yang sudah disusun. Aliran yang kedua yakni aliran fungsionalisme. Pelopor aliran fungsionalisme adalah William James. James beranggapan bahwa pendapat Wundt keliru apabila percobaannya lebih berpusat pada penemuan struktur dan bukan kesadaran atau respon manusianya. Aliran ini beranggapan bahwa kelangsungan hidup seseorang merupakan jiwa hubungannya dengan lingkungan secara dinamis pusat pada penemuan struktur dan bukan kesadaran atau respon manusianya. Aliran ini beranggapan bahwa kelangsungan hidup seseorang merupakan jiwa hubungannya dengan lingkungan. Secara dinamis, aliran ini juga merupakan proses mental yang banyak membahas tentang kematangan jiwa. Materi yang ketiga yakni behaviorisme. Behaviorisme merupakan sebagian gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan cukup berpengaruh. Pendiri aliran behaviorisme ini adalah John Bowleston. Aliran ini fokus pada gejala-gejala kesadaran atau di bawah alam sadar. Akan tetapi,
masih sesuai dengan tugas psikologi yang berusaha mengamati bentuk tingkah laku dan bagaimana tingkah laku seseorang dikendalikan. B.F. Skinner menyatakan bahwa lingkungan merupakan kunci penyebab terbentuknya suatu tingkah laku atau respon manusia. Untuk memahami lebih dalam mengenai manusia, maka kita perlu melihat lingkungan tempat manusia itu hidup. Materi yang keempat yakni Gestalt psikologi. Aliran ini merupakan suatu bentuk pandangan yang terstruktur atau strukturalisme. Pemikiran Gestalt membentuk suatu pola atau dasar sebagai unit kesatuan, sedangkan alat yang mendasari adalah persepsi dari hasil pengamat. Materi kita yang kelima yakni psikoanalisis. Aliran ini muncul pada tahun 1900-an. Psikologi dikembangkan awal dari dasar-dasar tinjauan klinis psikiatris. Dari aliran psikoanalisis diawali oleh Sigmund Freud, seorang psikiater dari Australia. Pengobatan dilakukan untuk pasien dengan gangguan kejiwaan dan teori kepribadian itu muncul sebagai pendekatan psikoterapi dari berbagai pasien dengan gangguan mental yang berbeda-beda. Dan untuk materi kita yang terakhir yakni humanistik psikologi. Aliran humanistik merupakan bentuk dari kekurangan-kekurangan yang ada pada aliran behavioris dan psikoanalisis. Aliran humanistik didasarkan pada pengalaman masa lalu yang memiliki pengaruh pada pembentukan kepribadian manusia yang berbeda-beda. Nah, sudah selesai kan teman-teman materinya? Keenam aliran besar ini diuraikan menjadi konsep keilmuan psikologi yang menunjukkan perkembangan dalam mempelajari kejiwaan manusia. Para psikolog yang tidak menganut aliran ini akan mengembangkan atau menggunakan teori psikologi yang lain. Hai everyone, makasih banget buat kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Makasih juga buat kalian yang udah like. Makasih yang udah subscribe. Buat kalian yang belum like dan subscribe, bisa langsung like di bawah dan subscribe. Buat next video kita bikin apa lagi? Yuk komen di bawah. Bye.